kabur dia. Gini, alasan Anda untuk meninggalkan agama Islam adalah karena kalau Anda pakai celana, Bang, ujung bawah celana Anda itu ketika terkena mata kaki, maka menurut Muhammad Anda di neraka. Percaya nggak? Udah percaya lah kok. Nggak percaya, baik. Makanya saya bilang, Bang, segera tinggalkan agama Islam. Baik, kita tampilkan hadisnya ya. Kalau Muslim tadi kan ngomong. Stop lu, tunggu dulu lah. Gimana? Dis, kita jangan kemana-mana. Kalau hadis itu taruh dulu. Kita kan ke Al-Quran. Taruh dulu. Nanti dulu situ. Kalau mau ke hadis nanti. Sebentar, Bang. Abang kan tadi bilang sama saya bahwasanya kalau celana kena mata kaki ataupun di bawah mata kaki maka tidak mengapa. Sementara kata Muhammad itu tempatnya di neraka. Tadi gini, Bang. Sunnah, Dis. Bukan sunnah, Bang. Itu tempatnya di neraka menurut Muhammad, Bang. Gini, tadi orang datang ke sini. Apa alasan supaya saya meninggalkan agama Kristen? Dia bilang begini, karena nenek moyangmu dulu dipaksa jadi Kristen. Saya bilang, mana datanya? Mana sumber sejarahnya atau catatan sebagai rujukannya bahwa dulu dipaksa nenek moyang kami masuk Kristen? Mereka tidak bisa tunjukkan. Lari dia. Nah sekarang kalau saya ngomong, saya pakai data, saya tunjukkan. Jadi izinkan saya dulu menunjukkannya ya, Bang ya. Oke. Nih, Bang, perhatikan ya. Kelihatan, Bang? Hukum celana di bawah mata kaki. Hati-hati ikut Muhammad nih. Salah pakai celana masuk neraka Anda. Makanya saya bilang Islam itu mustahil dipercayai oleh orang yang masih waras. Baik. Ya, saya bacakan, Bang. Ya. Mungkin sebagian orang sering menemukan di sekitarnya orang-orang yang celananya di atas mata kaki. Cingkrang. Bahkan ada yang mencemoohnya dengan menggelarannya sebagai celana kebanjiran. Pembahasan kali ini insya Allah akan sedikit membahas mengenai cara berpakaian seperti ini. Apakah memang pakaian ini merupakan ajaran Nabi SAW atau bukan? Baik, kita bacakan ya, kita bacakan. Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah SAW. Aku berkata, sesungguhnya yang kukenakan ini tidak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau SAW bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat kain sarung beliau ternyata ujungnya di bawah pertengahan kedua betisnya. Ini cara Muhammad berpakaian. Perhatikan. Perhatikan ya. Di sini Muhammad berkata, ya, apa kata Muhammad? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sudah? Waduh, nggak memperhatikan dia nih kayaknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi nih ya. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Rasulullah SAW menyebut 3 kali perkataan ini. Lalu Abu Dzar berkata, nih perhatikan. Mereka sangat celaka dan rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa? Mereka adalah orang yang isbal. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Orang isbal, apa maksudnya orang isbal itu? Adalah orang yang menjulurkan pakaian atau celananya di bawah mata kaki. Jadi orang isbal itu adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena mereka tidak akan melihat Allah. Mereka tempatnya di neraka. Lihat nih. Sudah. Jelas kan? Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Anda tadi celana Anda, ujung celana Anda ada di bawah mata kaki, betul? Betul. Nah, menurut Muhammad Anda di mana? Ya terserah Edis.
Dis, udahlah, itu Susah masuk sunnah, ini. Dis. Itu, Dis, Gimana? ada yang ingin kasih tahu sama ente, Dis. Gimana, Bang? Itu hadis itu kan sebenarnya kan itu pusaka. Jadi lebih bagus ya ditaruh dulu, bebas. Nanti kalau mau dipakai ya dapat pahala, nggak dipakai ya nggak berdosa. Sunnah, hukumnya sunnah ya kan. Itu taruh dulu. Sekarang yang aku bahas masalah ente, macam mana supaya ente itu bisa meninggalkan Kristen, kan gitu kan judulnya kan? Bang, tadi Ya. sudah 6 orang Wah. muslim. Menurut Muhammad, orang kalau pakai celana, ujung bawah celananya itu tidak boleh di bawah mata kaki. Setuju? Setuju. Oke. Orang banyak yang nggak tahu mata kaki itu apa. Coba Bang tunjukin mata kaki itu, Bang. Mata kaki itu kalau teman-teman punya kaki, kan ada jendol dua itu di jendol dua. Mana nih? Ada buletan dua-dua itu kanan kiri. Kalau pakai celana seperti itu menurut Muhammad masuk neraka. Apakah Anda percaya? Ya bisa jadi neraka ini psikologis, masuk juga. Neraka psikologi. Des, itu punya sunnah, Des. Gini Bang, kita jangan buang-buang waktu gini. Maksud saya begini. Ya, Kira-kira itu ajaran menurut Anda itu waras nggak ajaran begitu? waras lah. Kenapa waras? Kenapa Anda tidak ikuti? Aku ikutin. Buktinya Itu kan celana Anda di bawah sunnah, mata kaki. Itu hukumnya sunnah. Ente harus tahu dulu, makanya masuk Islam. Berat ini udah di pusing saya ngadepin orang begini nih. Sulit ini, aduh. Masuk ke temanya lah. Berat. Sunat. Udah dibilang, kata Muhammad kamu masuk neraka. Makanya saya bilang, itu pegawai-pegawai negeri apa segala macam apa tentara, polisi itu yang celananya di bawah mata kaki itu semua masuk neraka semua itu. Guru-guru itu semua kalau pakai celana kan celana itu kan nutupin sepatu itu. Kalau seragam yang bagus bukan di atasnya sepatu. Kalau di atas sepatu kayak Michael Jackson. Okay. Aduh, susah. Oke. Kita kasih naik ada M Muklis, silakan. Ya, M Muklis, silakan nyalakan kamera. M Muklis. Halo, Bang. Oke. Iya, lo. Ya, Muklis sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Saya baru juga buka HP, Bang. Baru istirahat kerja, Bang. Bang Muklis Muslim. Ya, Muslim. Oke, baik, Bang. Bang Muklis. Enggak, Bang. Tadi kita itu membahas begini. Coba kasih saya satu alasan supaya saya berhenti jadi orang Kristen. Terus sudah ada sekitar 6 orang Muslim, Bang. Tapi mereka belum sanggup memberikan satu alasan supaya saya meninggalkan Kristen. Lalu giliran saya tanya balik, semuanya itu pada kabur-kaburan. Nah tadi ada si Hendrik nanya, saya tanya begitu, cuman orangnya nggak jelas. Itu katanya sunnah, bisanya cuma gitu aja. Jadi gini, Bang. Menurut Muhammad, kalau orang Muslim pakai celananya itu kalau di bawah mata kaki ujungnya, maka kata Muhammad orang tersebut masuk neraka. Anda Kalau pernah lagi- dengar itu? Lagi biasa atau lagi sholat? Nggak ada di situ lagi sholat, Bang. Dikatakan celana yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nah, saya balikin dulu ya, Bang ya. Nih, saya balikin dulu kamera saya, Bang. Biar Abang yang baca ya, Bang ya. Oke. Coba Abang bisa baca Nggak kelihatan, Bang. yang ini. Nggak kelihatan mata saya, Min. Oh, pantesan tidak melihat kebenaran. Oke nih. Mana itu? Kain. Yang Kain berada yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. neraka. Oke. Jadi menurut Muhammad
Kalau ada kain di bawah mata kaki berarti di neraka, betul nggak? Nah, kalau kata Adi Armando kan kain yang di neraka, berarti Muhammadnya ya kan? Kainnya kan di neraka, orangnya enggak, kata Adi Armando. Nah, coba menurut Anda kira-kira bagaimana Anda waras di detik yang sama Anda percaya kayak begini? Coba silakan. Coba saya balikin dulu kamera saya, yuk. Silakan. Enggak, saya tadinya mau nanya gini sama abang, bukan itu yang mau saya bahas. Masa? Jangan Bang, abang Muslim. Abang Muslim? Nah, dia kayaknya. Bukan gitu. Bang, sebentar Bang, abang Muslim. Iya, iya. Percaya hadis? Percaya? Percaya perkataan Muhammad? Percaya. Karena Berarti percaya kalau misalnya kain di bawah mata kaki di neraka. Itu hadis apa itu? Hadis Bukhari atau hadis apa? Di bawahnya ada itu. Astagfirullah. Bang, hadis Bukhari nomor 5787. Kenapa sih orang Islam nih tiap hari baca hadis, ditunjukin hadis, nggak percaya hadis? Ini gimana sih? Ya kan saya kan belum bilang percaya dan enggaknya, tapi Oke, sekarang. percaya, Bang. Oke, sekarang saya balikin kamera bentar. Apakah Anda percaya bahwa itu adalah perkataan Muhammad? Percaya karena sesuai dengan hadis. Oke, berarti kalau orang pakai celana, tetapi celananya itu ujung bawahnya di bawah mata kaki, maka di nerakalah tempat orang tersebut. Setuju? Iya, sesuai dengan tadi bacaannya. Setuju. Baik, pertanyaan saya. Kenapa bisa ujung celana yang sampai di bawah mata kaki masuk neraka? Coba jelasin kepada saya secara logis. Silakan. Di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki itu gimana ya? Nih, saya kasih gambarnya Bang ya. Biar kita bisa karena banyak orang nggak ngerti mata kaki itu apa. Nih, sebentar ya. Ya tahu mata kaki yang paling bawah. Sebentar Bang, biar saya kasih tunjuk ya Bang ya. Di atas. Gini, sebentar Bang. Nih, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Ini loh Bang, maksudnya celana di bawah mata kaki itu kayak begini. Oke, nih saya balikin kamera ya. Oke. Oke Bang, kelihatan ya. Nah, ini Bang, inilah pakaian yang Islami itu begini. Nah, kalau misal mata kaki itu kan di sini sama di sini, kelihatan ya? Yang ada tonjol itu, yang ada tulang nongol itu di sini sama di sini biasanya kan. Nah, itu kalau ujung kain itu di bawahnya itu, di bawah mata kaki itu masuk neraka. Nah, jadi inilah pakaian orang Islam Bang. Kalau ada orang Islam yang ujungnya ini ke bawah sini, neraka jahanam tempat dia. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana jalan ceritanya? Kalau ini turun ke sini dia masuk neraka, tapi kalau berzina mencuri masuk surga. Silakan. Ya apa berzina sama mencuri masuk surga? Kata Muhammad. Kata Muhammad Bang, berzina mencuri masuk surga asal mengucapkan syahadat. Nah, kan semuanya juga, semua agama mengajarkan hal yang baik Bang, tidak mengajarkan yang tidak baik. Kalau misalnya Bang, kayak seperti ini turun ke bawah atau turun ke atas, ada di mana baiknya, di mana buruknya Bang? Enggak, tadi abang asal ngomong aja kok. Yang berzina sama mencuri masuk surga, kata siapa? Astagfirullahaladzim. Kata Muhammad Bang. Ya, Pantesan Anda jadi orang Islam gak berhenti-berhenti. Aduh. Kata Muhammad, berzina mencuri masuk surga asal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan masuk surga Bang, ya tetap. Kalau sebagai umat Nabi Muhammad kita masuk Bang, surga. jangan ke situ dulu Bang. Itu udah tema, udah basi Bang. Kita bahas gini aja dulu, tenang Bang. Kira-kira kalau ada orang Muslim pakai celana, ujung celananya di bawah mata kaki, maka dia masuk neraka, betul? Iya, sesuai dengan hadis tadi. Tapi kalau yang pakai celana yang digantung itu, yang celananya di atas lutut gimana Bang? Nah itu celana orang Muslim seperti itu harusnya. Yang penting di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka jahanam. Nah pertanyaan saya kepada Anda, coba gini. Yang ingin saya dengar dari Anda, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu secara logis? Tuh, yang pakai celana yang digantung harus seperti itu pakai celananya. Yang sebut Anda Tuhan. Gak nyambung-nyambung juga ini orang ini. Bang, kenapa sih Anda gak nyambung Bang? Kalau orang pakai celana, celananya di bawah mata kaki,
maka dia masuk neraka kata Muhammad, betul? Ya, sorry. Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu? Coba jelaskan dulu. Pakai celana di atas lutut gimana itu? Yang Nggak disebut ada anak jawaban. Tuhan. Ya udah dibawa dulu sana. Jadi teman-teman sekalian ya, kadang-kadang hal yang paling simple dan sederhana saja itu mereka nggak akan bisa menjelaskan. Karena apa? Karena mereka hanya imani saja. Sederhana loh, simple. Bagaimana jalan ceritanya gara-gara salah pakai celana masuk neraka? Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada Valmi 27, silakan. Valmi 27. Bukan hanya nggak masuk logika, di mana-mana juga nggak masuk. Silakan Valmi 27, nyalakan kamera Anda, silakan. Valmi, Abang Muslim? Bang Edis, Apakah Anda seorang Muslim? turunkan aja. Oke, baik, Bang. turunkan ya, saya turunkan. Baik, saya turunkan dulu. Imam, ya silakan Imam. Halo Imam, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Imam? Muslim bang, yang tadi malam Oke. bang, Yang tadi malam kapan? yang Anda tanya tentang apa? Yakub, Isa Yakub. Oh iya, oke, silakan. Sudah nyimak dari tadi atau barusan datang? Baru bang, baru. Baru datang. Oke. Jadi gini Bang, tema kita hari ini, beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Kemudian nanti gantian saya akan memberi Anda alasan untuk berhenti jadi Islam. Silakan Bang. Oke bang. Seandainya, sebentar bang ya, sebelum saya kasih alasan, saya bernarsis sedikit dulu bang ya. Silakan. Sekiranya Kristen itu agama yang lebih benar daripada Islam, maka saya akan masuk Kristen bang. Ya, karena menurut saya Kristen itu benar tapi kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Sedangkan di Islam mengimani Isa, Musa, dan Muhammad. Semuanya. Dan itu semua dijadikan, cuman diimani sebagai utusan, tidak menjadi Tuhan. Alasan saya tidak masuk Kristen. Dan saya memilih Islam. Gitu bang. Memang nyari orang Islam yang nangkap aja itu memang berat teman-teman. Jadi untuk menangkap maksud dari sebuah perkataan saja, itu mereka itu sulit rasanya. Bang, saya tidak bilang alasan Anda tidak mau jadi Kristen, bukan itu Bang. Yang saya tanyakan adalah beri saya satu alasan supaya saya itu berhenti jadi. Dengar, saya pernah silakan, dengar, Bang. Bang Edis ini tidak mengimani Tritunggal bang ya? Nggak mengimani Tritunggalnya versi Elia Miron dan kawan-kawan, betul. Saya tidak mengimani Tritunggal versinya Elia Miron, Tritunggal versinya Bom Bom, Polpen. Tahu kan? Kalau Bom Bom itu Tritunggalnya versinya pulpen. Ini pulpen kan? Pulpen. Nah, itu saya nggak mengimani itu. Terus Tritunggalnya versinya Elia Miron, tubuh, jiwa, dan roh. Ah, itu saya tidak mengimani itu. Karena Tritunggalnya mereka itu bukan Tritunggal, tapi sepertiga. Bukan Tritunggal itu yang dijelaskan mereka itu. Sepertiga. Makanya saya tidak mengimani itu. Silakan. Kalau konsep ketuhanan yang Bang Edis tentang Yesus itu gimana bang? Kayaknya Abang nggak nyambung lagi nih. Tadi saya pikir dia nyambung, sekarang ternyata nggak nyambung lagi. Oke lah Bang, belajar dulu ya. Belajar dulu Bang. Oke. Ya, belajar dulu. Paling tidak kalian ngerti temanya apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba baca dulu ini. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Coba naik kemari, kasih aja satu alasan. Nanti abis itu gantian saya, begitu, biar kita adil. Oke, kita kasih naik ada
Bentar ya. Insinyur Haji Purwanti. Oke, Insinyur Haji. Oh, Iha. Iha Purwanti. Ya, selamat siang, sore, Iha Purwanti. Ya, Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum. assalamualaikum kepada non-muslim. Haram hukumnya. Silakan, Purwanti, nyalakan kamera Anda. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Kemudian nanti kesempatan saya untuk memberi Anda alasan berhenti jadi Islam. Silakan. Mas Edis, aku pernah naik. Pernah naik? Lupa saya. Iya, Kapan ya? udah waktu itu, Ibu Purwanti itu. Lupa saya. Gimana? Coba ingatkan saya lagi. Ini Purwanti yang mana? Waktu itu. Sudah pernah Masih ada diskusi? VT-nya. Sudah pernah diskusi Iya. dengan saya sebelumnya? Islam? Sudah, Islam? ya. Sampai sekarang masih Islam? Sungguh Masih nek. Gimana? Sampai sekarang masih Mau Islam? nanya. Sungguh nekat yang nyata ini sampai sekarang masih Islam. Ya ya, silakan silakan. Kalau disuruh, kalau ngasih yang itu, jalurnya Mas Edis itu, apa ya, alasannya? Nggak ada sih, aku nggak punya alasan. Apa sih? Jalani sesuai kepercayaan masing-masing, cuman aku mau nanya. Boleh? Apa itu? Kenapa itu yang pohon Natal ada bulan bintang di atasnya sama dengan kubah masjid bulan bintang? Itu artinya apa? Karena agama Islam itu adalah agama penyembahan dewa bulan. Iya, coba ada nggak ketika Anda sholat Anda mengucapkan Yasin? Ada nggak? Apa arti Yasin? Ya, setelah sholat itu. Hanya Allah yang tahu. Iya, itu dibilang hanya Allah yang tahu untuk menutupi bahwa sesungguhnya itu adalah wahai Sin, dewa bulan. Begitu. Itu video-video sudah Bukannya banyak. Kalau itu, Video sudah banyak, itu silahkan dicek saja, ditonton. Begitu dulu Purwanti. pernah naik. Saya lupa. Ya, Dulu kita bahas apa? masalah apa itu ya? Yang itu, yang aku nanya di luar jalur itu, yang masalah naik haji itu kah? Yang cium Ka'bah. Lupa saya. Masih ada itu Fiti. Oke, tapi intinya sampai sekarang masih Islam aja, masih percaya Islam. Atau sudah mulai bimbang, sudah mulai mempertanyakan sesuatu? Nyari apa itu ya? Nyari kebenaran aja. Mencari kebenaran. Oke, saya sarankan begini. Purwanti, zaman sekarang itu adalah zaman digital, zaman internet. Jadi zaman itu serba canggih. Kalau zaman dulu masih baca, kan orang kalau sekarang itu nggak kuat atau nggak sempet baca. Sekarang itu ada yang namanya Alkitab suara. Jadi Injil itu udah direkam dan dia dibentuk menjadi audio. Jadi kita nggak baca-baca lagi, capek itu, apalagi kayak USUPI teman-teman sudah kok pengadaan Al-Quran. Sekarang udah nggak zaman begitu. Sekarang itu tinggal sumpel aja ke telinga, udah Anda mau gojek kah, Anda mau ngapain, mau nyuci, Anda udah bisa dengar sekarang Alkitab suara. Jadi saya sarankan download, nggak usah download bila perlu, ada kok di YouTube itu. Ketik aja, misalnya Injil Matius versi suara. Nah, ketik aja udah ada itu. Injil Yohanes versi suara udah ada. Tinggal ketik saja di YouTube, dengarkan. Atau dengarkan juga video-video saya, video-video diskusi, debat-debat saya dengan orang-orang Muslim. Seperti itu. Nanti cek kebenarannya, apakah saya itu ngomongnya ngawur ngasal aja, nggak ada dalilnya atau ada dalilnya. Begitu. Ya, seperti naik haji kemarin kita bahas. Orang naik haji sampai senabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun sampai sana cuman jedok-jedokin kepalanya. Sampai sana cuma nyium-nyiumin sebongkah batu. Coba kita gunakan nalar kita lah. Ngapain kita nabung puluhan juta, ngantri puluhan tahun, sampai sana main lempar-lemparan batu. Lempar rumah setan katanya. Setan kok dilemparin pakai batu?
Nah, makanya saya bilang begini, saya juga punya tema bagus nih ya. Nih, sebentar. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang penuh dengan ritualitas. Jadi selama kamu masih Islam, selama itu pula kamu nanti akan hidup di bawah ritual jasmani yang tak berujung. Pagi-pagi ambil air wudhu, bersihin hidung. Katanya ada setan tidur di situ. Besok ambil lagi air wudhu lagi. Habis itu gini lagi. Capek. Coba Purwanti, ketika kamu hidup dalam sebuah siklus ritual seperti itu, coba jujur di hatimu yang paling dalam. Kamu ngerasa capek nggak? Ritual apa? Ya pagi-pagi kamu ambil air wudhu, sedot airnya, hembus-hembusin 3 kali. Katanya biar setan bersih keluar dari situ. Habis itu begini, habis itu gini lagi, habis itu gini. Besok gini lagi, begitu besok gini lagi, sehari 5 kali. Apa nggak mumet kepalamu coba? Coba jujur ya, jujur. Kalau orang munafik kan dia nggak ngungkapin apa yang sebenarnya di hatinya. Ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu terus menerus umur hidupmu, apa nggak capek? Mas Edis, Gimana? bukannya bulan sama bintang itu apa ya, kayak kita mencari cahayanya gitu, semua menuju Tuhan satu, maksudnya itu walaupun kita beda aliran kan tujuannya kita satu, menghadap Tuhan. Iya, masalahnya kalau menjadi Islam itu bukan menghadap Tuhan. Menjadi Islam itu menghadap batu di Ka'bah. Coba, ketika kamu Wanti, coba jujur Bukan ya, batu, begini. Allah. Ketika kamu sholat, kamu menghadap Allah atau menghadap batu di Arab? Kita menghadap Allah kan niatnya dari hati, kita nggak menuju ke Ka'bah. Oke, sekarang Kalau kamu saya kita tanya, kalau kamu misalnya sholat kayak gini, kalau kamu sholat, boleh nggak kamu di Indonesia, kalau sholat tuh ngadepnya ke barat? Kalau kamu sholat, boleh nggak ngadep utara? apa sih ya? Soalnya beda sih nanti jadi salah ngomong. Purwanti, aku. iya makanya kamu saya tanya, boleh nggak sholat menghadap utara? Nggak. Boleh? Nggak boleh, karena Tapi apa? Karena kalian sholat menghadap batu di Arab. Namanya Hajar Aswad. Gimana? Kiblat. Iya, kiblat kalian itu batu di Arab. Makanya kalian itu bukan menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada batu. Tapi nggak usah banyak-banyak lah Purwanti. Saya cuma pesan itu aja lah ya. Kalau memang kamu mencari kebenaran, maka kebenaran itu pasti akan muncul. Tinggal kamunya saja mau nggak mencari kebenaran tersebut. Tadi sudah saya bilang, sekarang zaman sudah zaman modern, sudah zaman internet, sudah canggih, nggak perlu lagi baca-baca manual. Kamu habiskan waktu kamu untuk baca-baca seperti itu. Kamu bisa sambil kerja, nonton. Bisa sambil nyuci, bisa sambil gosok, nonton Edis TV ya. Banyak-banyakin nonton Edis TV, oke? Oke? Edis. Oke? Edis. Iya, gimana? Iya, Bang. Kiblat itu kan di dalam hati kita. Kalau Iya. yang menghadap ke Ka'bah itu kan cuma Purwanti, syariat saja itu. itu ajaran Kristen itu, kiblatnya itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati kita. Apa maksudnya? Roh Ya, Kudusnya itu. Itu ajaran Kristen. Makanya kamu masuk Kristen, jangan jadi orang Islam. Kalau orang Islam kiblatnya itu ada di Arab. Itu syariat saja itu. Kan sebenarnya ada di dalam itu. Dalilnya hati. mana? Dalilnya? Susah ngomongnya, takut salah aku. Nggak ada. Ajaran Islam itu kiblatnya ke Arab, menghadap kepada Hajar Aswad. Sementara ajaran Kristen, di manakah Tuhan? Supaya Tuhan itu tinggal di hati kita dengan perantaraan rohnya, supaya rohnya tinggal di hati kita, bersemayam di dalam diri kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Itu ajaran Kristen. Nah, sedangkan ajaran Islam itu adalah ajaran ritual. Makanya kerjanya cuci-cuci tangan, cuci-cuci muka tiap hari 5 kali sehari. Itu menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, mandi. Pakai sabun. Gimana? Mandi itu hadas besar.
Kalau hadas kecil wudhu, hadas besar Purwanti, wudhu. Mandi dulu. apakah orang-orang yang bukan Islam tidak mandi? Mandi. Mandi. Hilang nggak hadas? Hadas itu kan kotoran, betul nggak? Hilang nggak hadasnya kalau orang-orang yang bukan Islam? Ya nggak tahu pakai doa nggak, kan ada doanya. Ya walaupun nggak berdoa ya tetap hilang lagi sabun kok. Justru kalau berdoa, kalau kamu berdoa itu kotoran nggak hilang-hilang. Doa itu ngati-ngati. Sulit Berdoa. ini. Aduh, logikanya mereka ini gimana? Purwanti, kalau misalnya kamu katakan wudhu itu untuk menghilangkan kotoran, berarti intinya ajaran agama Islam itu ya cuman bersih-bersih muka. Kalau bersih-bersih muka ke salon. Salon, ya kan? Pedicure, manicure, facial. Lebih bersih salon. Bisa saja. Ya udahlah, kamu belajar dulu lah ya. Purwanti, kamu belajar dulu ya. Nanti kalau udah sering-sering belajar baru kesini lagi, oke? Oke, Makasih. oke, sama-sama. Semoga kamu mendapatkan kebenaran ya. Oke. Nggak tahu lah dia mau, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman ya. Kalau ngobrol sama mereka itu jangan yang berat-berat. Kalau kita membahas hal-hal yang terlalu rumit, mereka itu nggak nyampe teman-teman ya. Karena udah dari kecil diajarin Quran itu adalah buku yang kalau dibaca dapat pahala. Gitu. Jadi mereka tidak menjadikan Quran itu untuk dicari tahu isinya, tetapi dicari tahu cara membunyikannya. Nah, setelah nanti dibunyikan dapat pahala. Coba kalian mikir coba. Apakah fungsi Al-Qur'an itu bagi kalian itu mau kalian buka mau cari tahu isinya atau kalian bunyikan biar dapat pahala gitu loh. Sulit. Oke, kita kasih naik ada sekitar hukum. Sekitar hukum. Ya, sekitar hukum silakan nyalakan kamera Anda. Sekitar hukum? Oke, halo Bang Edis. Halo juga sekitar hukum. Saya mau tanya dulu Bang, apakah Anda ini seorang Islam atau Kristen? Baru Islam Bang. Baru Islam maksudnya? Ya, jadi dari SMA ya 2011 waktu itu sampai 2018 mungkin ya, 2018 kemarin atau 2020 saya lupa ingatnya. Syahadat yang benar-benar ya. Kalau lahir Islam ya Bang ya, orang tua Islam. Tapi saya sempat ateis cukup lama gitu. Itu dari SMA sampai 2020. 2021 itu saya agnostik. Baru mulai bersyahadat lagi itu di 2024 kemarin. Berarti ini ceritanya Islam masuk Islam gitu ya? Ya, dan gini Bang, bisa dibilang saya adalah pengagum Yesus dan pengikut Yesus juga, dan saya benci keadaan Muslim sekarang gitu. Jadi kalau nanti abang mau tanya ya, itu di backgroundnya beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen, mungkin pembahasan kita bakal lama, diskusinya bakal lama. Tapi bolehlah saya coba satu mungkin ya. Boleh. Jadi kalau sekarang saya katakan saya Islam Bang, gitu, saya Islam dan saya benci dengan kondisi Muslim sekarang. Nah, tapi saya sering nonton live-nya Bang Edis kayak gitu, mungkin yang sering dibahas adalah Muslimnya. Kalau saya juga saya Muslim, tapi saya juga benci dengan kondisi Muslim sekarang yang menurut saya jauh dari yang namanya logik. Terus fokusnya ke hal-hal yang ritus, lalu secara teologis menurut saya sangat lemah seperti itu. Tapi kenapa saya tetap memilih Islam? Karena saya pakai logika Bang, gitu. Waktu itu sedikit cerita juga, jadi waktu dari agnostik saya ingin pindah ke agama Islam, waktu itu hanya ada 3 pilihan Bang, yang coba saya jadikan opsi. Pertama, itu Buddhis, saya mau coba masuk ke Buddhis waktu itu. Saya coba lagi untuk, ada teman di Saksi Yehova Bang. Baru yang ketiganya baru Islam. Dan waktu itu pilihan saya masuknya jadi Islam Bang. Berarti dari Islam masuk Islam gitu ya? Tempat Islam, kalau sebenarnya dari Islam ya namanya lahir ya Bang ya, kita nggak pernah bisa milih kan lahir dari keluarga mana ya kan. Terus kita dibesarkan di lingkungan seperti apa, itu terkadang kita nggak bisa pilih ya gitu. Tapi ya kalau dari keluarga
keluarga saya Islam, tapi saya bukan orang yang apa ya, dari semenjak SMA, semenjak mulai bisa berpikir jernih, saya menyatakan diri saya Islam. Enggak, kayak gitu. Baik. Oke, cuman saya tadi agak sedikit tergelitik tadi dengan pernyataan Anda yang mengatakan karena logis, karena Islam itu logis itu Bang ya. Ya, betul. Oke. Kira-kira nih, kalau misalnya saya buktikan bahwa Islam itu tidak logis gimana? Secara teologis, Islam ya, kita pisahin ya Bang ya, terminologi Muslim dan Islam ya. Muslim itu orang-orangnya, nggak logis Bang orang-orangnya. Ajaran Gitu ya. Islamnya Bang, kalau orangnya mah ya namanya orang kan dia nggak menjalankan agama Islam kan kadang-kadang kan. Tunjukkan satu aja yang kiranya itu kontradiktif. Ya, kalau misalnya itu adalah hal yang ritus, maka logikanya ritus itu hanya menuruti apa yang dibilang sama nabinya, apa yang diminta sama Tuhannya. Itu ritus kayak gitu. Baik, Nah, saya mau tes ya, saya mau tes nih. Kita bicara logika nih Bang. Oke Bang. Bang, menurut akal sehat Bang, menurut akal sehat, kira-kira penyebab, bukan akal sehat ya, menurut penelitian, kajian saintifik, kajian kedokteran, kajian ilmiah, apa penyebab bayi itu kalau lahir itu nangis? oh saya nggak tahu, saya nggak meneliti itu ya, saya nggak meneliti itu. Saya juga belum pernah membaca artikel kenapa bayi menangis, tapi saya rasa itu salah satu insting ya. Beberapa hewan juga berperilaku sama. Misalnya kucing keluar dari perut ibunya, maka dia akan mengeong gitu. Nah ini mungkin sama gitu. Baik Bang. Oke, jadi Bang, kalau menurut kajian biologi, kajian ilmiah ya, secara sains, jadi ketika bayi di dalam rahim, mereka itu tidak bernapas dengan paru-paru. Ya betul. Karena mereka itu paru-parunya itu masih kempes. Belum mengembang, belum ada udara masuk. Jadi mereka bernapas lewat yang namanya plasenta. Nah, jadi ketika bayi keluar, dia perlu nangis. Kenapa? Karena dia harus menggantikan yang tadinya dia bernapas dengan plasenta, dia harus bernapas sekarang dengan oksigen. Itulah yang menyebabkan dia menangis. Kalau tidak menangis, pengalaman pertama bernafas lah ya. Ya, jadi dia harus membuka tenggorokan sama ininya itu harus terbuka. Jadi ketika menangis itulah, maka dia nanti bisa menghirup. Alasan-alasan biologis, ya, anatomi tubuh. Tadi Anda ingat loh, saya ingat tadi Anda bilang logika ya, logis Anda bilang begitu. Oke. Tetapi kata Muhammad nih, kata Muhammad, penyebab bayi nangis itu katanya karena lambungnya ditusuk sama setan. Bentar, Bang, jujur aja ya, ini referensinya Abang ini harus ditunjukin di sini. Pertama, karena saya juga nanti akan berbicara based on reference kayak gitu, bukan apa namanya kata-kata Muhammad kayak gitu, bukan kata-kata Yesusnya yang dari cerita yang non kanon kayak gitu. Saya nggak bicara tentang itu. Nah, kayak misalnya hadis ya, yang saya tahu ya, saya juga masih belajar Bang Islam Bang. Ya, jadi yang saya tahu hadis itu ada bermacam-macam tingkatannya, mulai dari yang doif sampai yang sohih. Gitu. Nah, dan banyak banget cerita campur aduk ya di hadis itu, ya terutama yang doif. Kalau sohih udah dipisahin, ini bisa dikoreksi, bisa ditelusuri asal usulnya sampai ke mereka yang benar-benar bertemu dengan Muhammad, itu sanadnya bisa ditelusuri kayak gitu. Nah, coba tunjukin hadisnya siapa, perawinya siapa, itu tingkatan hadisnya apa gitu. Karena banyak banget nih hadis-hadis yang ngaco kayak gitu. Nah, itu biasanya nggak benar. Nah, itu biasanya nggak benar, nggak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Tapi kalau tadi Abang ngomongnya tentang bayi, justru hanya satu agama Bang yang membahas ya tentang perkembangan manusia mulai dari embrio, mulai penciptaannya sampai dia lahir, itu yang logis menjelaskannya. Jadi di Islam, saya lupa, saya cek referensinya, di surat Al-Mu'minun ya, itu ayat 12 sampai ke 14 itu dijelaskan ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, dia bilang. Kemudian kami menjadikannya nutfah, air mani, dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Lalu kami jadikan nutfah itu alokah, itu kita bisa bilang zigot ya. Terus lalu kami jadikan alkohol ini mudolah, itu dari zigot itu mecah dia selnya jadi beberapa sel lagi, itu yang namanya embrio. Lalu segumpal daging udah jadi embrio yang lebih utuh, lalu kami jadikan mudolah itu tulang, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging lagi, lalu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Asal Abang tahu, zaman itu penelitian tentang embrio belum ada. Ternyata. Baru di abad 19 penelitian tentang embrio itu baru disebut Bang. Nah, itu satu hal. Kalau misalnya ya dari proses yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini ada yang kiranya tidak sesuai dengan logika umum sekarang,
Abang boleh jelaskan. Oke, tapi sebelum ke situ Bang, sebelum saya membahas Al-Qur'an itu tadi ya, dari tanah, kemudian dari mani begitu, itu nanti yang makin parah lagi Bang. Tapi saya mau ke sini dulu Bang. Maksudnya kita selesaikan dulu, kalau kita tuh kalau bahas perkara satu tuntas baru pindah gitu ya. Gini. Nah, abang aja belum ngasih referensinya, kasih dulu coba. Oke, baik, Jujur, saya kasih referensinya. Saya kasih referensinya ya Bang ya, saya kasih referensinya. Jadi apakah benar bahwa menurut Muhammad yang terdapat di dalam hadis-hadis bahwasanya bayi menangis itu karena ditusuk atau ditempeleng oleh setan? Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Boleh? Baik, kita balikan dulu kamera kita. Kita kasih tunjuk ya Bang ya. Baik. Jadi itu ada banyak ya Bang ya. Bukan cuma 1, 2, 3 saja. Tetapi ada banyak sekali hadis-hadisnya. Kita akan bacakan dari sini. Sabar Bang ya. Sabar Bang. Oke. Oke, lihat Bang ya. Jadi ini website Islam. Mereka mengadakan tanya jawab di sini ya. Ya, sama lagi yang dibuka. Oke, Abang baca yang sama kan ya? Jadi bukan karangan saya Bang ya. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, setiap bayi yang lahir akan menangis dikarenakan tusukan setan. Jika ada bayi lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk bayi tersebut sedangkan setan dibelenggu pada bulan tersebut? Nah, makin mumet nih Ustadznya nih. Baik. Dijawab ya. Nih, jadi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya dikatakan begini. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekannya atau menusuknya sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibundanya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka salah satu sebab tangisan bayi saat dilahirkan adalah karena sentuhan atau tekanan setan. Padahal menurut sains, kalau bayi lahir tidak nangis itu bahaya Bang. Karena apa? Dia lupa bernapas. Justru di sini setan sangat berjasa. Betul. Itu yang saya tahu terkait dengan apa namanya logikanya bayi menangis kayak gitu. Itu tanda bahwa dia fungsi pernafasannya normal, itu adalah dia menangis. Betul ya? Nah, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu goib. Goib ini secara tadi logis, sekarang goib. tadi Abang bilang sempat agnostik. Sempat ateis karena Anda menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tadi Anda bilang logis, sekarang goib. Makanya mau saya jelasin. Oke, silakan. Ya gini Bang. Jadi yang dimaksud dengan logik ya, logik itu macam-macam Bang. Ada yang harus lu buktikan secara empirical, secara datanya. Ada yang dianya rasional. Nah, tapi di dalam Islam ya, pertama kan kita berimannya dulu ya. Dasar imannya harus logik nih. Dasar imannya ya. Kenapa waktu itu saya dari ateis tiba-tiba pindahnya ke agnostik? Karena saya mendapatkan satu logik yang pas. Kenapa Tuhan itu ada? Itu alasan saya. Kenapa ke? Bagusan kita ngobrol itu aja Bang. Gini Bang. Jadi ngomong-ngomong soal ateis Bang. Belum. Ini kalau silakan. Penjelasannya sepotong nih. Penjelasannya sepotong nih. Nah, jadi dari ateis saya ke agnostik, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan ada. Tapi saya tidak merasa harus berafiliasi dengan agama manapun. Itu satu. Ya, terus dari agnostik ya kan, saya ngerasa Tuhan ya fungsinya bukan hanya dalam penciptaan aja gitu loh, tapi mungkin saya terlalu kenapa kok kekuasaannya hanya di penciptaan, mungkin sampai di hal-hal yang lain juga dia akan berupaya juga nih untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, akhirnya saya memilihlah Islam, tapi alasannya kenapa memilih Islam itu ada beberapa hal Bang, setidaknya ada 5. Pertama, sistem ketuhanannya itu satu ya, lalu kitabnya ini kitabnya langsung dari rasulnya ya kan, penyampainya ini benar atau tidak. Lalu yang ketiga adalah si kitabnya benar atau tidak yang disampaikan ajarannya, adakah hal-hal yang di dalamnya itu sifatnya kontradiktif ya. Jadi kalau hukum kontradiktif berbicara bahwa ketika ada sesuatu hal yang berkebalikan, antara ada dua hal yang berkebalikan, maka hanya salah satunya yang benar atau keduanya salah. Nah, kalau seandainya ada kontradiktif, itu bisa saya bilang pasti salah agamanya. Itu satu. Lalu, dari semua hal tadi, akhirnya saya mutusin buat ke Islam. Nah, konsekuensinya ketika saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka apapun perkataan dia, sekalipun ya, saya tidak bisa membuktikannya secara empirikal. Contoh seperti surga. Itu tidak bisa saya buktikan secara empirikal, maka saya akan percaya. Itu adalah hal gaib. Ya. Nggak bisa tuh, logiknya gimana ngebuktiinnya? Logiknya cuma pakai rasional.
ketika saya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang benar, maka logiknya yang dia bicarakan saya akan percaya. Karena Tuhan tidak akan berbohong, itu satu. Itu logiknya ya Bang. Nah, kalau seandainya pembahasannya lagi balik ke hal yang goib, maka ya saya tidak bisa membuktikannya secara empirikal. Baik, saya udah nangkep Bang. Gini Bang, jadi Bang kalau kita bicara, dan itu masuk dalam logika loh Bang. oke, baik. Saya jawab Bang ya, saya jawab. Ya, gini Bang, jadi sebenarnya gini Bang, yang menyebabkan Anda pernah menjadi ateis itu apa Bang? Apa yang Anda temukan sehingga Anda menjadi seorang ateis? Ya, jadi Dulu. Bang, ya, saya dapat satu lingkungan komunitas waktu itu. Waktu itu ada satu ekstrakurikuler ya di sekolah. Itu ekskul debat waktu itu namanya Bang. Di dalamnya ya banyak lah pembahasan tentang logika, filsafat dan lain-lain. Nah itu membahas satu teori yang bagi saya itu cukup menjadikan alasan ya untuk tidak bertuhan. Spesifiknya apa? Spesifiknya apa itu? Teorinya adalah hukum kekekalan energi Bang. Apakah menurut Anda, Kekekalan energi, sebentar saya jelasin nih Oke, ya, biar silakan. abang ngerti backgroundnya kenapa kok saya jadi ateis. Hukum kekekalan energi itu bunyinya begini Bang. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pun halnya sama dengan penyusun dari struktur atom. Jadi secara tidak langsung menyatakan bahwa ujung rambut saya ini sudah ada semenjak penyusunnya ya, bukan bentuknya udah rambut ya. Ujung rambut saya ini semenjak dahulu kala entah sampai kapan mundurnya, sampai nanti entah kapan ujungnya, itu sudah ada dan tidak pernah tidak ada. Hanya saja mungkin dulu bentuknya kayak kambing ini. Bisa jadi ini bentuknya dulu rambutnya manusia lain gitu. Atau bukan, penyusunnya ya. maksud bukan itu Bang yang saya tanyakan Bang. Yang membuat Anda dulu menjadi seorang ateis itu apa? Nah ya ini dijelasin. Nah jadi ini hukum itu yang buat saya jadi ateis gitu loh. Jadi ini dari dulu kala sampai kapanpun tidak pernah tidak ada. Sudah ada sejak dulu dan tidak pernah tidak ada. Nah kalau seandainya ujung rambut saya aja sudah ada semenjak dahulu kala dan tidak pernah tidak ada, maka letak penciptaannya di mana? Itu. Baik, apa Anda sudah pernah belajar teori Big Bang? Iya, teori Big Bang itu juga menyatakan itu dari satu mengumpul ya. Jadi kepadatan yang luar biasa dalam volume yang sekecil-kecilnya. Enggak, dalam ya, teori Big Bang itu ada, dalam teori Big Bang itu ada ini enggak? Belajar enggak tentang waktu itu dimulai? Nah, Bang, bahkan ya waktu itu sama adanya ketika adanya ruang. Itu sama. Nah, kalau seandainya ruang ini sudah ada semenjak dahulu kala dan tidak pernah tidak ada, maka waktu akan selamanya ada. Nah, Big Bang itu menyatakan seperti ini, Bang. Ada ya. Ya, ini ya. Ini kalau Abang bisa jawab, ya berarti Abang Iya, termasuk tapi sebenarnya oke, bahasan kita biar nggak kemana-mana. Gini aja Bang, biar fokus aja biar kita nggak semakin melebar. Gini aja Bang ya. Tadi Anda mengatakan sesuatu yang bersifat goib seperti surga, neraka, kehidupan yang akan datang setelah mati nanti ada kehidupan lagi dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang diimani begitu saja, betul? Ya, tapi atas konsekuensi tertentu ya. Atas konsekuensi ya. Konsekuensi terhadap kita percaya akan adanya Tuhan. Kalau seandainya nggak percaya sama Tuhan, jangan percaya surga. Bang, bukan masalah, bukan di situ Bang masalahnya. Oke, gini aja lah, kita punya alasan masing-masing lah. Tapi yang saya tangkap, gini Bang, yang saya tangkap dari Anda, jadi Anda ini sebenarnya mengimani sesuatu yang goib karena apa? Karena percaya gitu. Bukan karena sesuatu yang Anda pernah mempunyai alasan logis supaya Anda bisa percaya itu. Nah, sedangkan saya punya alasan logis. Itu kalau Abang Edis, kalau saya mah enggak. Kalau saya mah, saya menemukan logikanya bahwa Tuhan itu ada. Oke. Kalau begitu sekarang gini. Sekarang gini Bang, biar kita nggak panjang-panjang. Menurut agama Islam, apa yang membuat Anda percaya adanya hari kehidupan setelah kematian? Ya, karena saya percaya Tuhan dan Tuhan menginformasikannya seperti itu melalui agama Islam. Sayangnya ya Bang ya, sayangnya yang saya percaya adalah Islam. Baik. Saya jawab Bang ya. Gini Bang. Kalau saya ini juga pernah menjadi seorang ateis. Saya menjadi seorang ateis itu akut Bang. Akut saya dulu ateisnya. Nah, jadi Bang, kalau saya membaca Alkitab, saya baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya disuruh menunjukkan inti ajaran Kristen itu dalam dua kata, itu adalah kebangkitan Yesus.
Jadi Bang, kenapa? Kenapa ada pemberitaan Kristen itu? Kenapa sih orang kok memberitakan Kristen? Karena memberitakan itu loh, memberitakan kebangkitan orang itu. Itu satu. Tapi Tenang dulu Bang, yang tenang dulu Bang, biar saya selesaikan Bang. Jangan Anda bicara dari saya dengar, gantian. Gini Bang. Kalau Yesus tidak bangkit, Kristen itu sama dengan ajaran agama-agama lain. Hanya sekedar ajaran moralitas. Jadi kamu harus hidup begini, habis... Kayaknya suara saya menggema Bang. Apakah ada sesuatu di situ coba? suara saya? Enggak sih Bang, kosong di sini. Coba Abang bisa cabut kah mikrofon atau apa? Enggak pakai mikrofon Bang. Oke, coba. Baik, saya teruskan ya. Baik. Jadi Bang, kalau saya disuruh mengucapkan inti Injil dalam 2 kata adalah kebangkitan Yesus. Itu inti daripada Injil. Nah, makanya Bang, yang membedakan Kristen dengan ajaran Islam, ajaran yang lain-lain, itu adalah kebangkitan Yesus Bang. Makanya, jika, ini kan Anda nggak percaya ya, jika Anda percaya bahwa Yesus bangkit seperti yang diberitakan dalam Injil, maka hidup setelah kematian itu ada. Karena apa? Karena Yesus mengalaminya. Bagaimana Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada 500 orang, menampakkan diri kepada Simon, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan seterusnya, itulah jantung kekristenan itu Bang. Kalau Yesus tidak bangkit, maka bubarlah Kristen itu. Sia-sialah ke gereja, percuma, maka orang Kristen itu nggak punya harapan lagi. Maka Kristen itu bubar, nggak ada gunanya. Ke gereja nggak ada gunanya itu semua, sampah semua itu. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya kenapa orang Kristen percaya ada kehidupan, ada sorga, ada hal-hal yang seperti yang Anda bilang tadi itu karena Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus memvalidasi semua cerita-cerita tentang hidup yang akan datang, tentang sorga dan seterusnya. Sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, Muhammad yang memberitakan itu ada di kuburan. Ya. Makanya orang Islam itu memberitakan orang mati yang di kuburan. Itulah ajaran Islam. Sementara ajaran Kristen memberitakan tentang kebangkitan orang mati. Kalau orang Islam memberitakan tentang orang mati di kuburan. Ya. Gitu loh Bang, itulah kenapa murid-murid itu diutus ke dunia karena memberitakan yang bangkit dari antara orang mati ini. Ya, sayangnya Bang, saya adalah pengagum Yesus, saya adalah pengikut Yesus juga. Nah, Terus? tapi ya, itu justru malah bagi saya adalah bukti bahwa kemahakuasaan Tuhan yang bisa memutarbalikkan pandangan seseorang, yang bisa membangkitkan seseorang dari kematian kalau dia mati dalam percayaan Abang, kalau dia disalib menurut kepercayaan Abang, itu justru malah jadi bukti kayak gitu loh. Tapi tidak menjadikan standar bahwa Yesus adalah Tuhan. Bang, bukan ke situ bahasan kita Bang. Ini jadi yang Abang bukan Bang. Maksud ini Anda salah paham nih. Maksud saya gini loh Bang. Tadi kan saya tanya tentang hal-hal logis. Kenapa Anda percaya Islam? Lalu Anda bilang, oh karena Islam itu logis. Lalu saya tanya Anda tentang hal-hal yang supranatural. Lalu Anda bilang, oh itu supranatural, kami beriman saja. Nah, kenapa Anda percaya hal yang supranatural, sementara di dalam agama Islam tidak ada yang supranatural? Karena Muhammad yang memberitahukan itu, di surga nanti akan ada kawin dengan 70 bidadari, susunya besar-besar. Kan itu ajaran Islam. Yang bisa tambahin lah. Bukan Bang, itu ajaran Islam Bang. Bang, di dalam ajaran Islam itu memang seperti itu. Muhammad mengatakan, nanti di kehidupan yang akan datang, orang-orang yang bertakwa itu diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Nah, bagaimana Anda bisa percaya itu? Tambah-tambahin Bang, nggak boleh. Bang, tidak sih tambah. Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Disangkanya saya nggak ada. Ya. Molek Bang. Iya Bang, itu disensor Bang. Di terjemahan lain itu montok. Atau coba Anda baca tafsirnya. Coba Anda baca tafsirnya. Ada.
Ya kalau tafsir tahlilinya dia molek sih dia bahasanya di sini. Coba Ya, dibacain tapi, dulu Bang, dibacain. Kalau dari tafsirannya dari Wajiz itu sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual ya dan pemberi ketentraman hati bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Ya itu Berarti tafsirnya. saya ngada-ngada nggak? Oke ada tafsirnya ada. Ada. Nah, gini Bang. Ya. Gini Bang, makanya Bang, sebenarnya gini Bang, kenapa saya menjadi Kristen atau kenapa orang jadi Kristen? Boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Kalau di TikTok nggak boleh Bang sebenarnya. Lagian kalau Abang membicarakan Muhammad jangan sambil merokok lah Bang. Masa Anda samakan Muhammad itu kayak ngobrolin adu ayam jago. Gini Bang. Maksud saya begini. Sebenarnya Bang ya, apa sih yang membuat kita percaya bahwa nanti akan ada hidup yang akan datang? Apa sih yang membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Apa sih yang membuat kita percaya bahwa alam semesta ini memang ada yang menciptakan dan lain sebagainya? Jawabannya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Gini Bang, ya. Kalau itu saya percaya bahwa kejadiannya ada. Kejadiannya ada. Karena saya bilang Bang, saya juga mengimani Yesus saya. Saya Yesus mengimani yang Yesus. mana yang Abang imani? Yesus yang sebagai utusan Allah. Saya imani Bang. Itu bukan Yesus, Bang. Itu Isa. Itu kan Kayaknya Abang ini. versionnya Kupikir tadi Abang benar-benar sudah mendalami. Ya. Gini, Bang. Enggak, justru Di dalam Injil, kalau kita buka perkembangannya Injil, kenapa Bang, Yesus menjadi Tuhan, Bang. Abang tahu nggak perkembangannya Yesus menjadi Tuhan seperti apa? emang Tuhan itu apa, Bang? Enggak, Yesus dianggap sebagai Tuhan itu sejak kapan, saya tanya. Dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Gini, pengaruh dari ada interpolasi politik ya di Roma. Dan Kita jadi kegiatan- kemana-mana ini Bang. Bahasan kita bukan itu Bang. Jadi kita jadi kemana-mana. Gini aja Bang, yang saya maksudkan begini. Intinya begini Bang. Ya. Kristen itu hancur ketika Anda tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Itu. Kalau Anda tidak percaya, gini Bang ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka itu gereja itu bubar. Tidak ada lagi spiritnya. Karena ngapain Bang? Untuk apa kita melakukan hal-hal ini? Karena nggak ada kebangkitan kok. Untuk apa? Makanya kata Paulus, Rasul Paulus menulis, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah segalanya, sia-sialah pemberitaan kami. Iya. Kalau Karena- tidak ada kebangkitan, maka untuk apa kita ini kayak seperti ini? Bagusan kita makan minum, besok kita mati. Makanya Bang, inti atau jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Iya. Makanya Bang, musuh gini loh Bang. Kalau Anda belajar Injil, belajar Bible, musuh umat manusia itu kematian, maut. Mati itu musuh umat manusia, dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus dengan bangkitnya dia mengalahkan kematian itu. Jadi karena Yesus bangkit, maka orang-orang itu memberitakan Injil. Maka Kristen itu bukan kayak ajaran-ajaran agama lain, ajaran moral, bagaimana harus, bukan itu Bang, bukan hanya sekedar itu. Iya, tapi Bang, ya, nih ya, kalau seandainya tadi Abang bilang ya, itu masalahnya kebangkitan. Sayangnya saya juga percaya Bang, ada kejadian itu gitu loh. Dan kata Abang itu intinya. Karena Iya, saya kalau percaya. Anda percaya itu harusnya Anda mempercayai Injil yang diberitakan oleh Yesus, bukan Injil yang diberitakan oleh Muhammad. Atau Injil yang diberitakan oleh orang Islam. Kalau Injil yang diberitakan oleh orang Islam, Yesus menyuruh menyembah Allah Tuhan negeri Arab. Yang diberitakan Yesus, Injilnya yang sebelah mana? Emang Yesus nulis Injil? Bang, Injil itu artinya berita gembira. Injil itu bukan buku. Aduh. Iya. Lalu, iya saya paham. Berita itu terdokumentasi bagaimana? Apakah Yesus mendokumentasikannya? Nggak pernah. Setahu Yesus saya- tidak pernah menulis buku supaya ini buku baca gitu. Saya turunkan dari langit. Itu versi Islam Bang. Di dalam Al-Quran, bayi Yesus tuh megang-megang buku. Bahwasanya dia memberiku Injil, memberiku kitab. Makanya Bang, baca Al-Quran itu seperti membaca agama Kristen versi karangan orang Islam. Begini Bang. Saya Sebentar Bang, saya ini kan dulu. Anda percaya nggak di dalam Al-Quran bayi Isa itu dia megang-megang kitab? nggak tahu. Kalau saya tunjukkan gimana? Apakah Anda mau berhenti jadi orang Islam? Ya nggak ada, karena nggak Bang. Alasannya kalau Abang bisa menunjukkannya begini, secara teologis agama Abang benar. Karena gini ya Bang ya, jujur ya, saya itu tidak anti dengan perubahan Bang.
saya sudah mengalami setidaknya 3 kali ya, dari mulai kecilnya Islam, ke ateis, ke agnostik, balik lagi ke Islam. Artinya saya tidak anti dengan perubahan. Kalau memang abang bisa menunjukkan kebenarannya dari sisi teologisnya, ya, dari sisi teologis pertama, lalu dari sisi ajaran yang tidak ada kontradiksinya, lalu sesuai dengan logiknya, maka saya akan pindah, bang. Itu pegang omongan saya. Tapi ya, kalau seandainya sampai saya menemukan ada hal yang kontradiktif secara teologis ternyata tidak benar, ya saya tidak akan peluk. Makanya waktu itu hanya 3, bang, yang saya jadikan opsi. Pertama saksi Yehova, yang kedua itu Buddhis, yang ketiga itu Islam. Baik. Jadi begini, bang, saya kasih tahu, bang, ya. Saya itu sekitar tahun 2016, ya, 2016, 2017, 2018, 2019, sekitar itu, bang. Tahun-tahun itulah tahun-tahun kritis saya, bang. Tahun-tahun di mana saya menganggap semua yang saya baca itu tentang agama itu semuanya nggak lebih daripada kisah kancil nyolong timun. Iya, bang. Jadi bang, gini. Pembahasan moral gitu ya. Ya, jadi begini, bang. Jadi saya itu, bang, kira-kira tahun 2012 itu mengalami titik balik hidup saya, bang. 2012. Nah, pada waktu 2012 itu saya ngalamin satu peristiwa yang membuat saya itu merenung. Sebenarnya hidup kita ini dari mana, asal-usul manusia ini dari mana, kemana kita setelah mati. Nah, disitulah saya menggali agama. Saya baca Bible, saya baca Al-Quran, saya baca. Kira-kira tahun 2016, 3 tahun kemudian, di situ saya mengalami anjlok iman. Anjlok iman, di situ saya menganggap bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, kisah Musa belah laut, terus begini, itu saya anggap sebagai kisah kancil nyolong timun. Ya, saya menganggap semua itu tidak lebih daripada kisah-kisah legenda. Nah, sampai saya itu suatu saat, bang, saya itu pernahlah saya di satu pesawat begitu, dari atas cakrawala gitu, melihat alam semesta dari atas. Pernah ya, dari atas pesawat ya. Saya itu mikir begini. Kan luar biasa ya kalau kita lihat dari atas pesawat ya, ada awan, kemudian kita lihat. Saya mikir begini, bang. Apa iya semua ini muncul dengan sendirinya? Apa iya ketiadaan meniadakan sesuatu? Karena dulu argumen ateis dengan argumen orang-orang teis kan mentok di situ. Orang-orang yang beriman seperti kita ini, itu kan punya argumen bahwa tidak mungkin ketiadaan mengadakan sesuatu. Itu logis kan? Logis gak itu? Iya, logis. Logis kan? Bagaimana mungkin semua ini muncul dari nothingness? Bagaimana mungkin semua ini muncul, semua yang ada di bumi ini muncul dari ketiadaan? Kan begitu? Yang tiada mengadakan sesuatu, itu kan tidak mungkin. Nah, tetapi mentok juga, bang. Itu juga sebenarnya dipatahkan juga oleh argumen orang-orang ateis. Orang ateis juga bilang begini, kalau begitu bagaimana mungkin Tuhan itu ada? Berarti dia ada juga yang mengadakan. Kan gitu juga logikanya mereka. Nah, makanya sebenarnya mentok semua, semuanya mentok. Jadi saya itu memang pada tahun-tahun itu saya itu udah hilang ini. Akhirnya memang sebenarnya, bang, jantungnya pertahanan kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus, bang. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah dongeng, maka selesailah Kristen itu, bang. Bubar Kristen itu. Nggak punya lagi harapan. Muka-muka orang Kristen yang punya harapan itu sudah nggak bakal ada lagi karena Yesus ternyata tidak bangkit. Maka ajaran Kristen sama seperti ajaran Islam, sama seperti ajaran-ajaran lainnya, hanya sekedar ajaran moralitas. Tidak boleh mencuri, kalau mencuri nanti begini, lalu masuk begini. Tapi setelah mati udah selesai gitu aja. Nggak ada kebangkitan itu, nggak ada. Sama seperti nyamuk. Kalau kita mukul nyamuk mati, nggak ada kebangkitan kan? Kan saya percaya, bang, saya bilang. Nah, makanya saya bilang begini, bang. Apa yang membuat Kristen beda dengan agama-agama lain? Yaitu kebangkitan Yesus. Karena Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya kalau kita baca Bible, musuh umat manusia itu adalah kematian. Makanya Yesus sudah menaklukkan kematian itu. Musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus itu adalah kematian. Itu musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Kematian itu. Nah, makanya di dalam Kristen itu ada janji dan harapan itu. Tentang kebangkitan itu, bang. Gitu loh. Bahwa akan ada hidup yang kekal. Makanya ketika kami di gereja. Kan kita sama-sama percaya. Masalahnya dasar Anda untuk percaya itu nggak ada, bang. Di dalam Islam, dasar Anda untuk percaya kebangkitan itu apa? POV-nya, bang. POV-nya yang berbeda. Bukan, begini, bang.
Dasar Anda untuk mempercayai adanya kebangkitan itu apa? Sementara Muhammad itu ada dalam alam kubur. Gini Bang, ya, Yesus itu orang yang mulia bagi kami. Satu. Ya. Yesus itu turun sebagai utusan untuk mengabarkan kebesaran Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kalau kaitannya dengan kebangkitannya Nabi, nanti enak ngomongnya, kebangkitan Yesus ya, Nabi Yesus kami, maka kaitannya adalah bukti kebesaran Tuhan, bukti kemahabisaannya Tuhan, bukti kemahakuasaannya Tuhan. Oke, apakah di dalam Islam, Yesus, ada seperti itu, Bang? Bang, kalau Yesus ya, Yesus yang cuman ya lahir tanpa Bapa. Kalau Yesus yang cuman bangkit dari kematian. Ini nggak nyambung ini. Oke, baik Bang, sorry Bang ya. Kayaknya dia nggak nyambung teman-teman. Kita ngobrol apa dia lari kemana-mana. Susah nih. Ya itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang beragama ini ya hanya ikut-ikutan saja ya. Bapaknya Islam, lahir ya Islam. Maksudnya itu gini loh teman-teman. Ya level orang itu kan beda-beda. Sejauh mana, semendalam apa Anda memikirkan sesuatu itu kan beda-beda orang. Ada orang yang mikirin sesuatu itu sampai dalam sekali dia pikirin, begitu. Ada orang yang ya udahlah enjoy aja. Gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti Anda gitu loh. Jadi teman-teman, di antara penontonnya ada 9.300 ya. Mungkin hanya sebagian orang saja di antara yang 9.300 ini yang sudah mikir sampai jauh begitu. Dari mana kita ini berasal, dunia ini dari mana datangnya begitu. Pernah nggak Anda tidur terus Anda mikirin begitu? Kan ada orang tidur nontonnya drama Korea. Ya, kalau begitu ya nggak sempet lagi gimana? Iya memang kan beda-beda ya, apa yang dipikirkan orang beda-beda. Tapi saya rasa ada di antara kalian yang sudah mikirin sampai dalam seperti itu. Nah saya itu sudah mikirin sampai sedalam itu teman-teman. Gitu loh. Jadi dari mana asal usulnya, kemana dan lain sebagainya. Termasuk saya sudah belajar teori-teori evolusi bahwa kehidupan itu dimulai dengan yang namanya asam nukleat begitu ya. Bagaimana ketika ada petir begitu, kena air, terus itu memunculkan satu senyawa makhluk hidup, disitulah kehidupan dimulai. Itu kan teori-teori yang sebenarnya memang kita sulit membantah itu gitu loh. Tapi teman-teman sekalian, intinya panjang lebar nanti kalau kita baca seperti itu ya. Kita panjang lebar pembahasan seperti itu. Mungkin di antara kalian nanti juga yang masih ini juga nanti goncang juga iman kalian. Maksud saya begini teman-teman, intinya yang membedakan Islam dan Kristen itu. Begitu ya. Yang membedakan Islam dan Kristen adalah bagaimana yang memberitakan tentang kekristenan itu adalah Yesus yang mengalami kebangkitan. Itulah yang Yesus suruh kepada murid-murid. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Maka Tuhan Yesus memerintahkan supaya kabar tentang itu, berita tentang keselamatan ini, Injil ini, itu diberitakan dari mulai Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Begitu loh, bahwa kita itu punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang itu memang betul-betul ada, begitu. Nah sementara dalam agama Islam, nggak ada itu kebangkitan itu karena yang membawa itu Muhammad, dan Muhammad ada di kuburan. Jadi cerita tentang siksa kubur apa segala macam itu tidak terverifikasi. Kenapa? Karena yang ngomong di kuburan. Begitu loh ya. Jadi kalau berargumen sama orang-orang ateis dan lain sebagainya, intinya itu. Kenapa kamu percaya tentang ada kehidupan yang akan datang? Karena Yesus bangkit gitu. Nah, sekarang diskusinya bukan tentang itu lagi, tetapi diskusinya tentang bagaimana kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi secara nyata. Itu. Kalau ini saya pakai bahasa kalau ya, supaya apa? Karena biar kita adil nih, biar kita nggak subjektif. Kita kan mau objektif nih, karena ada sebagian yang tidak mempercayai itu, khususnya orang-orang Islam, begitu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tutup semua buku agama, buang agama ke tong sampah. Iya, kalau Yesus tidak bangkit ya, maka semua cerita-cerita siksa kubur, alam kubur, neraka, surga, omong kosong, dabrus, semuanya jadi dabrus. Iya, bubar semua, nggak ada gunanya ke gereja, nggak ada gunanya semua itu.
Gitu loh. Kalau Yesus tidak bangkit. Begitu. Makanya kalau cerita Yesus bangkit itu adalah cerita fiksi, cerita omong kosong, maka tutup semua agama itu nggak ada artinya, hanya sampah. Begitu. Iya, karena kita nggak punya bukti bahwa itu benar, bahwa kehidupan ada kebangkitan selama itu nggak ada, karena nggak ada, gitu loh. Nggak ada dasar kita untuk mempercayai itu. Tetapi orang Kristen punya dasar mempercayai itu karena Yesus bangkit dan itu dilihat, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan murid-murid itulah yang mati memberitakan tentang berita itu. Begitu loh. Jadi Kristen itu bukan, kamu nanti begini, kalau mencuri nanti masuk surga. Itu yang kayak begitu banyak, begitu loh. Itu kisah-kisah begitu, kisah-kisah nasihat-nasihat, coba itu banyak di alam suku-suku, banyak ceritanya masing-masing itu. Kalau Anda membaca cerita legenda-legenda setiap bangsa, itu banyak memberi nasihat-nasihat begitu. Tapi Kristen bukan hanya sekedar seperti itu. Kalau nggak ada kebangkitan ya dabru semua itu. Makanya teman-teman, jantungnya, intinya daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Itu intinya. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus, maka semuanya menjadi sampah. Agama-agama itu semua jadi sampah. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, supaya yang Kristen-Kristen itu ngerti. Supaya kalian tuh ngerti iman kita itu iman yang seperti apa. Gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak mempercayai sesuatu yang isapan-isapan jempol. Begitu. Atau tahayul-tahayul. Begitu. Ya. Jadi murid-murid memberitakan nama Yesus karena murid-murid itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, mendengar, ya seperti kata Injil, apa yang kami lihat, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Seperti itu ya, puji Tuhan. Makanya teman-teman, bersyukurlah kita jadi orang Kristen. Iman kita itu bukan dari ide atau sebuah gagasan tentang adanya hidup yang akan datang, tetapi iman kita itu adalah bahwa itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Jadi agak-agak kurang konsentrasi nih gara-gara udah lama juga. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Teman-teman, ini sudah tanggal 30 ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Kiranya teman-teman kita semakin mengerti iman kita. Seperti itu ya, iman kita kepada Tuhan Yesus. Oke, mungkin saya rasa itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa.